Salam, selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program SPMAB pagi ini 12 Maret 2025. Perkenalkan saya Ibu Velda Mamesa, anggota PKLU GPIB Yahya, Grogol, Jakarta Barat. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Kalau saat ini kami, Oma, Opa, boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena penyertaan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami mohon roh hikmat-Mu menuntun kami, membantu kami agar kami boleh menyiapkan hati dan pikiran tertuju hanya untuk mendengar, merenungkan firman kebenaran-Mu saja, agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Rabu 12 Maret 2025, terambil dalam Injil Matius 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Namun, Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Demikian pembacaan firman. Mari Oma, Opa, Ibu, Bapak yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan membaca, merenungkan renungan pagi dalam Sabda Bina Umat pagi ini. Diberi judul Yesus dibaptis. Jika kita berada di posisi Yohanes Pembaptis,
Saat Yesus datang kepadanya dan meminta untuk dibaptis, mungkin kita juga akan terkejut. Yohanes menyadari bahwa perannya hanyalah membuka jalan bagi Yesus yang akan menggenapi maksud dan tujuan hadirnya kerajaan surga. Oleh karena itu, Yohanes menyerukan agar orang-orang segera bertobat dengan baptisan sebagai tanda pertobatan mereka. Bertobat berarti kembali mengarahkan diri kepada Tuhan. Menyesali, mengakui, dan meninggalkan dosa-dosa, serta menaati kehendak-Nya untuk menerima pengampunan. Yesus jauh lebih tinggi dan berkuasa daripada Yohanes. Dalam Matius 3 ayatnya yang ke-11. Yohanes bahkan berkata bahwa ia tidak layak untuk melepaskan tali kasutnya. Karena itu, Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Namun, Yesus tetap mendesaknya agar baptisan itu dilakukan. Baptisan Yesus menjadi tindakan simbolis bahwa ia bersama-sama dengan Yohanes menggenapi kehendak Allah. Dalam Matius 3 ayatnya yang ke-15. Baptisan Yesus menyatakan peran penting Yohanes dalam pengajaran tentang kerajaan surga, khususnya terkait pengampunan dosa dan karya penyelamatan Allah. Selain itu, baptisan tersebut menunjukkan bagaimana Yesus memposisikan dirinya di antara manusia berdosa, meskipun dia sendiri tidak berdosa. Yesus berempati terhadap kondisi manusia yang membutuhkan pengampunan dan penyelamatan dari Tuhan. Baptisan itu juga menjadi penegasan bahwa Yesus segera memulai karya pelayanannya untuk mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Yesus adalah satu-satunya yang layak dan sanggup melakukan hal itu bagi kita. Datanglah kepadanya dengan rendah hati. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan arahkan hidupmu kepadanya untuk mengalami kuasa dan kasih-Nya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menyambut dan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga anugerah keselamatan menjadi harapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Yesus juga rela dibaptiskan di sungai Yordan, nyata artinya
Oma, opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tutup dalam doa penutup program SPMAB Renungan Pagi hari ini, Rabu 12 Maret 2025. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih. Kami sudah membaca, mendengar, merenungkan firman kebenaran-Mu pagi ini dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat, pedoman bagi setiap kami hari lepas hari. Berkati ya Tuhan program SPMAB ini, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Berkati juga Tuhan setiap kami, anggota atau pengurus PKLU GPIB di mana saja berada, yang sudah mendengarkan, yang selalu mengikuti renungan pagi ataupun malam ini. Dan ya Tuhan Yesus, segala kekurangan program SPMAB ini, kiranya Tuhan saja yang menggenapi, yang menambahkannya. Agar semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua selalu merindukan untuk mendengar dan mengikuti program SPMAB ini. Segala keterbatasan kami juga Tuhan, sebagai anggota PKLU, kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan. Yang dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan saja yang kuatkan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dalam Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi ini 12 Maret 2025. Tuhan memberkati kita semua. Salam.